Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikutnya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikutnya. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Pastinya luar biasa. Anak-anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Nah, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan Alkitab, kita siapkan buku nyanyian sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari anak-anak kita buka buku lagu halaman 130. Loas throw to out dan dana. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau pembantunya perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian Aku Diberkati.
kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama meminta pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya seorang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku lagu Sekolah Minggu halaman 89, Songgok Tuhan. Thank you.
Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu. Shalom semua adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan Inang Nenggolan. Di hari minggu ini, Inang akan membacakan warta sekolah minggu. Mohon kalian simak baik-baik ya. Warta sekolah minggu yang pertama adalah hari ini, Minggu tanggal 13 Februari 2022 adalah Minggu Septuagesima dengan tema minggu Diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita tetap melaksanakan ibadah online, belum tatap muka ya, karena kita melihat gelombang COVID semakin naik. Jadi untuk keamanan kita bersama, kita masih beribadah secara online. Rencananya nanti di April 2022 kita akan kembali tatap muka, tapi melihat situasi dan kondisi di kemudian ya adik-adik ya. Kita berdoa saja semoga COVID ini semoga cepat selesai dan ini yang terakhir. Warta sekolah minggu yang ketiga adalah tetap kalian ikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Jika ada tugas, kalian tetap kerjakan tugas dan juga kirimkan ke guru horong kalian masing-masing. Yang warta keempat adalah per hari ini, seperti yang sudah diinformasikan oleh Kak Ita di ibadah minggu terakhir di tahun 2021, bahwa kita sudah melakukan kenaikan horong. Jadi, bagi adik-adik yang sudah naik kelas, ingat, catat ya di rumah masing-masing siapa sih guru horongnya. Yang pertama, untuk horong Batita, gurunya adalah Inang Sinaga dan juga Inang Sitorus, dengan kelasnya yang belum sekolah, TKA dan juga TKB. Jadi jika ada tugas, kirimkan ke Inang Sinaga dan juga Inang Sitorus. Untuk horong 1, itu kelas 1 SD dan juga kelas 2 SD, gurunya tetap Kakak Cynthia dan juga Bang Jaka. Untuk horong 2, kelas 3 dan 4 SD, guru horongnya adalah Inang Nenggolan sendiri dan juga Bang Jo Silaban. Dan untuk kalian yang kelas 5, 6 SD dan seterusnya, guru horongnya adalah Kak Yunita Marbun dan juga Kak Dame Simanjuntak. Itu untuk horong 3. Jadi adik-adik yang berada di kelas masing-masing tersebut yang Inang sebutkan, silahkan kirimkan tugas kalian jika ada dan juga foto ibadah minggu kalian ke guru horong kalian masing-masing. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Satu lagi adik-adik, ingatkan mama dan papa kalian untuk selalu memantau grup WA sekolah minggu, karena segala informasi-informasi yang berhubungan dengan sekolah minggu akan di-share oleh guru-guru sekolah minggu kalian di sana. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa nanti di tatap muka. Kita berdoa semoga COVID ini segera cepat berakhir. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku EG Sekolah Minggu halaman 347, Seperti Yesus.
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Wah, ini kali pertama Mang Pendeta menyapa adik-adik semua di tahun 2022 ini. Ya, memang kita masih ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing secara online. Gak apa-apa ya, karena pandemi sekarang ini yang masih belum bisa hilang. Jadi gereja kita, gereja HKBP Pondok Cabe bersama dengan guru-guru sekolah minggu masih tetap melayani ibadah secara virtual. Baik, untuk menyapa kamu semua yang ada di rumah, mari bersama-sama mengambil Alkitab dan membuka firman Tuhan hari ini, minggu yang disebut dengan Minggu Septuagesima, ya, terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat 5. Amang Pendeta akan membacakan bagi kamu semua, kamu yang ada di rumah boleh membacanya, mengikutinya dari dalam hati. Baik, inilah yang tertulis. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, bergembiralah, bersukacitalah, bergiranglah. Iya kan? Bagaimana kamu hari ini, saat ini? Masih bisa bergirang? Gembirakah kamu? Walaupun kamu sekarang ini ibadah minggu di rumah, harus secara online, tidak ketemu dengan teman-teman, tidak lagi ibadah di gereja, apakah kamu masih bergembira? Atau karena COVID sekarang ini, ya, sekarang sudah ada varian baru, katanya Omikron. Nah, apakah kamu bergembira dengan itu? Apalagi karena bertambahnya yang terpapar COVID, ya, yang terpapar COVID. Jadi tidak lagi belajar di rumah, tidak lagi belajar di sekolah. Yang dulunya bisa PTM, pertemuan tatap muka di sekolah, sekarang kembali lagi ke rumah. Nah, apakah kamu masih bisa bergembira? Kamu masih bisa bersukacita dengan itu? Adik-adik sekolah minggu ingat gak lagu ini? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu selalu bergirang dia. Anak-anak Tuhan itu selalu bergembira. Anak-anak Tuhan itu selalu ceria. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Kalau dibilang karena saya anak Tuhan, kalau anak Tuhan itu berarti dia itu kepunyaan Tuhan. Dia itu milik Tuhan. Ya, sama seperti ini. Coba ya, kamu punya tangan, ya kan? Kalau kamu punya tangan, pasti kamu jaga tangan kamu. Atau kalau kamu punya mata, ya, kalau kamu punya mata pasti kamu jaga, kamu pelihara, kamu rawat mata kamu. Biar jangan terluka, biar jangan sakit. Sama seperti itu juga, kalau kamu adalah kepunyaan Tuhan, kamu itu dipelihara, dijaga, dirawat dengan baik, karena kamu itu miliknya Tuhan.
Nah, sama seperti Raja Daud ya. Raja Daud itu dia bergembira, dia ceria, dia bersukacita. Tapi kok bisa? Kenapa dia bisa ceria dan bergembira? Ya tadi, karena dia adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Dan yang kedua, kenapa dia bergembira, kenapa dia ceria, kenapa dia bisa bersukacita? Karena dia percaya kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini di ayat 3 dan di ayat yang kelima dikatakan percayalah kepada Tuhan. Kalau dibilang percaya, bukan percaya ya gua percaya, bukan cuman gitu, bukan hanya di omongan saja. Kalau percaya kepada Tuhan, itu berarti dia selalu ingat firman Tuhan. Dia selalu mengingat firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu disimpan di dalam hatinya. Itu yang selalu membuat dia bergembira, membuat dia selalu bersukacita. Karena ketika dia mengingat firman Tuhan, dia pegang kata-kata Tuhan, dia pegang janji-janji Tuhan. Itu yang membuat dia selalu bersukacita. Jadi waktu itu Daud, ini firman Tuhan hari ini pasal 37 ini, coba kamu lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama apa ditulis di sana? Dari Daud. Berarti yang menuliskan ayat 37 pasal 37 ini firman Tuhan ini adalah Raja Daud. Waktu itu ya adik-adik sekolah minggu, waktu itu Raja Daud itu dalam pelarian. Kenapa dia dalam pelarian? Dia bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Karena Raja Saul mengejar-ngejar dia. Raja Saul mau menangkapnya. Raja Saul mau membunuhnya. Kenapa Raja Saul mau menangkap dan membunuh Raja Daud? Karena Raja Saul cemburu, iri kepada Raja Daud. Dia iri karena Raja Daud sudah dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul menjadi raja di Israel. Makanya dia cemburu, dia iri, dia tidak ingin supaya mahkota kerajaan yang dia pakai itu, Raja Saul, itu jadi diberikan kepada Raja Daud. Itu sebabnya Raja Saul mengejar-ngejar Raja Daud. Dikejar-kejar kemana? Dia ingin menangkap, dia ingin membunuh Raja Daud. Makanya Raja Daud lari, menyembunyikan diri. Dan lucunya, anehnya, dia melarikan diri kemana? Dia melarikan diri ke tempat yang banyak orang jahat. Dia bersembunyi di tempat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang jahat. Kalau firman Tuhan bilang, kalau di pasal 37 ini dibilang orang-orang fasik. Jadi Daud itu dikelilingi oleh orang-orang fasik, dikelilingi oleh orang-orang jahat, dikelilingi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Tetapi bagaimana Daud? Walaupun dia dikelilingi oleh orang-orang jahat, dia percaya kepada Tuhan. Dia pegang perkataan Tuhan, dia ingat janji-janji Tuhan. Itu yang membuat dia selalu bergirang, bergembira, dan bersukacita walaupun banyak orang jahat di sekeliling dia. Sama seperti sekarang ini adik-adik. Sekarang ini kamu bisa lihat COVID enggak? Tidak ada yang bisa melihat COVID. Tapi COVID itu ada di udara. Dan sebenarnya kamu, saya, dan banyak, semuanya ini sekarang sedang dikelilingi oleh COVID. Sama seperti Raja Daud yang sedang dikelilingi oleh orang-orang jahat. Tapi orang jahat bisa kelihatan. Kalau COVID tidak bisa kelihatan. Pertanyaannya, Amang Pendeta bertanya, apakah kamu bisa bergembira, bersukacita, dan tetap bergirang dengan keadaan itu? Walaupun COVID tidak bisa kamu lihat, walaupun COVID ada di sekeliling kamu, kamu pasti bisa bergembira dan bersukacita. Kalau kamu tetap selalu berpegang kepada firman Tuhan dan terlebih lagi di dalam hati kamu. Ini di ayat 31. Coba kamu lihat ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyang. Firman Tuhan itu yang selalu dia pegang.
Dan walaupun dia dikelilingi oleh orang-orang jahat, ini Raja Daud. Yang kedua, walaupun banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang mengelilingi dia, orang-orang jahat itu mengelilingi dia, tetapi karena dia ingat firman Tuhan, dia selalu berbuat yang baik. Dia tidak berbuat yang jahat. Dia tetap selalu melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Nah, makanya di masa-masa sekarang ini, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ya, jangan kamu jadi ikut-ikutan berbuat yang tidak baik. Kalau ada orang yang tidak mau pakai masker, kamu jangan nggak pakai masker. Kalau orang tidak mau menjaga kesehatannya, ya kamu jangan begitu dong. Kamu harus menjaga kesehatan, karena kalau kamu tetap memakai masker, menjaga kesehatan di masa-masa pandemi ini, kamu telah berbuat baik. Kamu telah mendatangkan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pertemuan kami di hari ini. Walaupun ini adalah pertemuan kami yang pertama di tahun 2022 ini, walaupun kami juga masih tetap melakukan ibadah secara virtual, harus melalui YouTube, tetapi itu tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami, rasa gembira kami, oleh karena kami adalah anak-anak-Mu yang selalu rindu akan perkataan firman-Mu. Dan firman-Mu itulah Tuhan yang selalu bernaung, berdiam di dalam hati kami. Dan itulah yang akan selalu kami ingat, supaya kami tetap selalu bersukacita, kami tetap bergembira. Walaupun di tengah-tengah keadaan sekarang ini yang begitu banyak kesusahan oleh karena pandemi virus corona sekarang yang ada di dunia ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, memelihara kami, melindungi kami, baik dalam ketika kami belajar di rumah, ketika kami juga bermain, tetapi Engkau tetap selalu menjaga kami dan orang tua kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu memberkati mereka dan memberikan yang terbaik untuk bisa kami nikmati. Inilah doa kami dan rasa syukur kami yang kami nyatakan demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Yesus Cinta Semua. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa juga
yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.